takutlah kalian atau jauhi bid'ah itu. Ditanyakan pada beliau, ya Aba Abdillah, wahya kunyatul Imam Malik, kunyahnya Aba Abdillah, teman-teman ya. Wa mal bid'ah, apa bid'ah yang Anda maksud itu? Qala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopi, ngolah pikir dengan share san serius tapi santai. Pertanyaan berikut ini, mari kita simak videonya. Apakah bid'ah yang Anda lakukan, yang Anda anggap sebagai hasanah, kebaikan, sudah diketahui oleh Rasulullah SAW? Jawabannya, mereka akan menjawab, kalau bukan ya, maka tidak. Sekarang kita lihat, seandainya mereka menjawab ya, dan seandainya mereka menjawab tidak. Jadi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka jawab ya, Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Tapi ternyata beliau tidak mengajarkannya. Mereka yang pertama menemukan. Nah, padahal Nabi SAW sudah mengetahui, tapi beliau tidak mengajarkannya. Maka jemaah sekalian, ini mengandung tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul dengan baik. Kenapa? Karena kalau beliau sudah tahu kebaikan tersebut, maka tugas beliau adalah menyampaikan kepada kita. Kalau mereka mengatakan sebenarnya Nabi sudah tahu tapi tidak mengajarkan kepada kita, berarti menuduh Nabi Muhammad SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah jemaah sekalian, inilah yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap itu adalah bid'ah hasanah, maka dia sama saja menuduh Rasulullah SAW mengkhianati tugas kerasulannya. Seluruh para nabi, semua kebaikan sudah dia ajarkan, semua kejelekan sudah dia ingatkan. Maka kalau ada yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui tapi beliau tidak mengajarkannya, berarti mereka menuduh jelek kepada Nabi SAW. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka jawab tidak, beliau belum tahu. Beliau belum tahu. Maka jemaah sekalian, ini seperti asar yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka jawab tidak, bid'ah ini beliau belum tahu, makanya beliau belum ajarkan. Itu sama saja mereka mengatakan kami lebih hebat daripada Rasulullah SAW. secara keseluruhan penyampaiannya betul. Betul, penyampaiannya betul tuh, betul. Sepakat. Ini mereka itu kayak gitu, pinter kalau memanipulasi otak itu pinter mereka ya. Bagi orang-orang yang awam, mudah tertipu. Tapi kalau orang yang kritis kayak kita, ya enggak lah. Intinya kan begini, orang yang melakukan bid'ah, ini ya, bid'ah, maka dia tidak akan bisa menjawab. Jika dikasih pertanyaan, apakah Nabi tahu kamu melakukan ini? Jawabannya kalau enggak iya, ya tidak, kan gitu Bos ya. Kalau iya, oh berarti kamu menuduh Nabi berkhianat, tidak menyampaikan risalah. Sebab apa? Sebab yang kamu lakukan ini tidak ada zaman Nabi, kan gitu. Kalau jawab tidak, oh berarti kamu merasa lebih hebat dari Nabi. Ini menurut perkataan Imam Malik, kan gitu Bos ya, yang dinukil. Masalahnya Pak, masalahnya nih ya, yang dilakukan orang di luar kelompok Anda ini benar-benar bid'ah apa enggak tuh? Anda ditanya balik oleh Nabi. Umpama saya balikkan nih pertanyaannya nih. Andai kan Nabi tanya,
kamu menuduh orang lain itu bid'ah, kamu menuduh saudaramu bid'ah, apakah sudah sesuai dengan ajaran-ajaran yang aku ajarkan? Jawabnya ada dua. Iya dan tidak tuh, ya kan? Kalau iya, berarti dia mengaku bahwasanya dia telah hidup di zaman Nabi, ya, nggak mati-mati sampai zaman sahabat, nggak mati-mati, seluruh sahabat diikuti, tuh, kan mustahil itu, ya. Berarti bawa catatan. Jadi, bukan, dia membelah dirinya menjadi 1000, yang satu mengikuti Nabi kemanapun beliau berada, gitu ya. Yang lain satu persatu mengikuti para sahabat kemanapun sahabat itu pergi, selain di rumahnya tuh maksudnya. Nah, dan sampai sekarang orang ini nggak mati-mati. Itu kalau jawab iya tuh ya. Kalau jawab tidak tuh, oh berarti kamu lebih hebat dari aku, kata Nabi. Kamu bisa menghukumi langsung saudaramu kayak gitu, ahli neraka. Loh. Kan gitu. Sudah tahu. Padahal ayatnya jelas ya. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu biman ihtada. Sudah ada ayat ini, kenapa kamu masih menghakimi saudaramu neraka? Kan gitu, Bos ya. Emang kamu pernah klarifikasi sama saya yang dimaksud kullu bidatin dhalalah itu? Maksudnya bagaimana? Kamu ngerasa hebat dari saya? Itu sama, Pak. Itu, Pak. Ya, ini kan kalian sumbar tuh. Katanya ahli bidah nggak akan bisa menjawab ini, katanya Bos. Kami balik. Ya, kalian juga nggak bisa menjawab. Kalau kami bisa menjawab, itu kan perkataan Imam Malik tuh, ya. Lalu, apakah sama yang dimaksud bid'ah menurut Imam Malik atau bid'ah yang terjadi di zamannya Imam Malik dengan bid'ah sekarang yang kalian tuduhkan itu? Otomatis Imam Malik rumusnya itu kan berarti di situ ada bid'ah yang ramai itu. Makanya Imam Malik berstatement kayak gitu, ya kan? Ya, nggak mungkin ini Imam Malik berstatement pada kita. Ya, pada zamannya kondisinya kan beda. Nah, maka kita telusuri apa yang dimaksud bid'ah menurut versi Imam Malik atau yang terjadi di zaman Imam Malik itu. Sehingga Imam Malik berfatwa seperti itu. Berstatement seperti itu. Kita telusuri teman-temannya. Apakah Wahabi ini bohong apa enggak? Pasti bohong mereka itu, manipulasi. Ini Maktabah Syamilah tuh. Maktabah Syamilah ini perpustakaannya Wahabi itu. Saya nggak ngambil dari IAS saja, ngambil dari Wahabi. Wa hadza tahdhirun min Malik bin Anas rahimahullah taala wa huwa imamu daril hijrati fi zamanihi wa ahadul a'immatil arba'ah yaqulu iyyakum wal bid'ah. Takutlah kalian atau jauhi bid'ah itu. Ditanyakan pada beliau, ya Aba Abdillah, wahya kunyatul Imam Malik, kunyahnya Aba Abdillah, teman-teman ya. Wa mal bid'ah, apa bid'ah yang Anda maksud itu? Qala ahlul bid'ah alladzina, yaitu orang-orang para pelaku bid'ah adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmi wa qudratihi, ay yatakallamuna fi ta'wil sifat wa fil kaifiyah. Lida hadar minhum al-Imam Malik rahimahullah ta'ala li'annahum la yaskutuna amma sakata 'anis sahabati wat tabi'un. Tuh. Jadi yang dimaksud bid'ah Imam Malik di sini adalah orang-orang, jauhi orang-orang ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang membahas-bahas tentang sifat-sifat Allah. Zat-zatnya Allah. Bagaimana keadaannya, bagaimana caranya, gitu. Bagaimana fisiknya. Iya, segala macam yang berkaitan dengan zatnya Allah itu dibahas-bahas, Bos. Yang mana para sahabat dan tabi'in diam, mereka nggak bahas itu. Nah, kok ada sekarang orang-orang yang memperributkan tentang hal itu jauhi. Itu namanya bid'ah yang dimaksud Imam Malik di masa beliau itu. Jadi nggak sama kalian menukil Imam Malik tapi nggak ngerti maksud bid'ah yang dimaksud oleh Imam Malik. Kalian nggak ngerti dan nggak mau ngerti dan cenderung menutup-nutupi. Bukan terkait tahlilan, bukan sholawatan, bukan. Berarti bid'ahnya yang memang ngurus apa ya, membahas-bahas yang ngomong terkait zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah itu menurut akal-akal mereka tuh kayak gitu ya, kayak dari Pras kemarin tuh ya kan. sampai linglung kayak gitu teman-teman. Mereka itu ahli bid'ah baru. Ini yang dimaksud Imam Malik. Jadi
Oke, jadi bagaimana pernyataan Ustaz tadi? Ya bohong kalau membawa Imam Malik. Halo, kalian mau membawa imam siapa? Ayo, kami cari apa yang dimaksud bid'ah di zaman mereka itu. Kan gitu. Makanya di era Imam Syafi'i ada pembagian, kan Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Oh iya, Kemudian era Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua, hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang hasanah adalah ma yuwafiqud dalil syar'i. Kalau yang dolala atau sayyi'ah itu ma yukhalifu dalil syar'i itu. Maksudnya jika ada perbuatan-perbuatan tapi masih berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi maupun Al-Qur'an maupun pendapat-pendapat ulama salaf, itu masih dikategorikan bid'ah hasanah. Tapi jika tidak ada atau bahkan menentang dalil, itu namanya bid'ah sayyi'ah. Sebagaimana Sayyidina Umar, nikmal bid'ah hadihi, salat tarawih. Ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat tarawih bersama tuh. Padahal zaman Nabi tidak ada, tidak dilakukan bersama-sama setiap hari itu. Zaman Nabi. Sekarang dilakukan setiap hari. Sama kan, mengumpulkan orang intinya. Tahlilan juga ngumpulin orang. Tuh. Dzikirnya, baca Al-Qur'annya sudah ada ajarannya, kan begitu. Hadisnya untuk menyampaikan kepada mayit, pahalanya sudah ada, kan gitu bos ya. Cuma di sini untuk mengumpulkan orang. Sayyidina Umar juga gitu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.